Gunakanlah mi'ammu, gunakanlah baju rapimu, bedakmu, lipstik yang cantik, begitu cantik itu untuk suamimu, jangan untuk suami orang lain. Kalau kita nak pergi kerja sawit misalnya, tak perlu kita nak cantik-cantik, takut lagi orang tergoda. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tawakal dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama kami, saya Rafika Bilhuda dan Ustadz Sukron Makmun di dalam Mutiara Ramadan. Di sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai seorang pasangan. Di sini saya ingin bertanya kepada Ustadz atau guru kita Sukron Makmun mengenai bagaimana seorang wanita ataupun seorang laki-laki yang pantas untuk dijadikan seorang pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Sahabat Tawakal di mana saja Anda berada, tentu saja pertanyaan ini bagi saya sangat berat untuk dijawab. Kenapa saya sebut sangat berat? Karena pertanyaan ini masalah mencari pasangan. Saya saja belum mempunyai pasangan. Jadi pertama sekali, wahai para wanita-wanita, para perempuan-perempuan, kalaulah kau mencari pasangan, jangan kau lihat hartanya, jangan pula kau lihat gantengnya, gagahnya, pangkat dan jabatannya, tapi carilah laki-laki yang bisa membawa engkau dan membimbing engkau menjadi imam engkau menghadap Allah, bisa membimbing engkau di bidang agama. Dia cinta kepada engkau, memilih engkau, tidak lain tidak bukan karena Allah. Kenapa? Kalau dia mencintai engkau karena Allah, memiliki engkau karena Allah, dia marah pun kepada engkau, dia akan marah karena Allah. Maka dari itu, carilah laki-laki yang bisa membawa kita ke jalan Allah. Kalau kita pilih laki-laki karena mobilnya, laki-laki karena gantengnya, mobil harta akan binasa, ganteng akan berubah menjadi kaju, gagah ganteng akan berubah menjadi keriput. Yang tadinya kekar, yang tadinya badannya sispek akan berubah menjadi lemas, tidak berdaya apa-apa. Begitu pula yang laki-laki. Kalaulah kau cari perempuan yang cantik, cantik akan berubah seperti bunga yang mekar. Bunga kelihatan indah, cantik, menawan. Kemudian dia akan menjadi menguning. Setelah menguning menjadi coklat. Setelah coklat akan layu dan mati. Begitu pula perempuan, dia cantik bukan main. Setelah cantik dia akan menaik usia. Makin naik usia, dia akan berubah menjadi keriput, 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 keriput. Kemudian mati. Jadi kalau kita mau mencari pasangan hidup, terutama kan kata Rasulullah, agamanya. Baikkah itu mencari laki-laki ataupun mencari perempuan, yang diutamakan adalah agama. Baiklah sahabat Tawakal, jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah sahabat Tawakal, kembali lagi bersama kami dalam Mutiara Ramadan. Di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana Ustadz bagi seorang laki-laki yang menilai wanita itu yang pertama dari kecantikannya? Jadi kalaulah kita memilih hanya karena kecantikan, apalah arti kecantikan tanpa dihiasi oleh agama? Maka kata Rasulullah, pilihlah perempuan itu 4. Pertama sekali, bukan 4 orang. Pertama sekali cantiknya, jamaliha. Kemudian keturunannya. Kemudian 5 liha, hartonya. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, agamanya. Tapi jangan yang cantik pertama, jangan harta yang pertama, tapi utamakanlah agama. Kenapa? Kalau kita pilih cantik-cantik akan merubah menjadi keriput. Kalau kita pilih harta, harta pasti akan binasa. Harta akan habis, harta akan punah. Kalau kita pilih agama, insya Allah akan menjadi bahagia dunia dan akhirat. Maka dari itu, cantik tidak selama-lamanya, ganteng tidak selama-lamanya.
Kalau sudah tua, maka apalagi makin tua, makin keriput. Istri dulu keriput, bisa jadi suami akan terpancing dengan perempuan lain. Perempuan ini melihat suaminya sudah nampak, ini agak beda abang, tak kayak muda lagi. Bisa jadi dia tergoda dengan laki orang. Na'udzubillah. Baiklah sahabat tawakal, itu tadi yang dijelaskan oleh Ustadz kita mengenai bagaimana kita memilih baik seorang wanita maupun seorang laki-laki dalam menentukan pasangannya. Seperti yang kita ketahui saat ini, sudah ada orang yang berkeluarga lama, sudah memiliki anak, tapi rumah tangga tersebut bisa hancur hanya karena ada orang ketiga. Yang sekarang lagi hitsnya itu bahasanya pelakor. Jadi bagaimana Ustadz, tanggapan Ustadz dan solusi agar kita tidak menjadi korban ataupun pelaku sebagai seorang pelakor? Baiklah sahabat tawakal di mana saja Anda berada. Pertama sekali kalau kita perhatikan di zaman sekarang, perempuan-perempuan itu pelakor tuh Perebut laki orang atau suami orang. Perebut laki orang. Jadi banyak sekali di zaman sekarang perempuan-perempuan yang perebut-perebut tadi, ataupun yang khusus umum lah perempuan pada zaman sekarang. Kalau kita perhatikan apa? Dia sering di rumah tidak berhias, di rumah bau amis, di rumah bau masam, tidak pakai make-up, tidak pakai bedak, tetapi dia keluar, pergi ke kantor, pergi ke ladang, pergi ke kebun, pergi ke tempat kerja, keluar rumah, dia cantik-cantik. Jadi pertanyaannya apa? Hiasan ini untuk suami atau untuk suami orang? Nah, ketika itulah muncullah bukan sekedar perebut suami orang, bukan sekedar pengacau laki orang, akan timbul laki pecinta istri orang. Karena istri orang ini cantik di luar, istri dia tidak cantik ketemu dengan dia, maka dia di luar semua timbullah rasa yang jantan gatal, yang betina lebih gatal lagi. Nah, tergodalah di sini diasut setan. Satu, pertama masalah bedak ataupun masalah make-up tidak digunakan untuk suami. Yang kedua, kejadian pelakor ini ialah berawal dari sosmed, media. Pertama di Facebook atau WA atau dari HP mulai telepon, ataupun ini mungkin mantan dulu. Gara-gara sering ketemu, sering curhat, teleponan, diasut setan timbullah berbunga-bunga rasa cinta. Nah, apa solusi daripada hal ini? Kemudian apakah kita tidak berpikir ketika kita rebut suami orang? Ketika kita rebut suami orang, apakah kita tidak berpikir dia kehilangan suami, dia anaknya kehilangan bapak ketika dia rebut? Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kamu kata Rasulullah, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman kamu kata Rasulullah, tidak beriman ketika kamu tidak punya rasa kasih sayang terhadap orang lain. Ketika kamu tidak punya kasih sayang kepada tetangga kamu yang tadi suaminya sudah bagus, yang tadi istrinya sudah bagus, ketika engkau ambil suaminya, kau rebut suaminya, maka anak-anaknya telantar, istrinya pun telantar, perusak rumah tangga. Sahabat tawakal di mana saja berada, solusinya yang pertama sekali ada nomor mantan di HP, ada kontak-kontak mantan yang bakal menggoda, dihapuskan saja. Kemudian gunakanlah make-upmu, gunakanlah baju rapimu, bedakmu, lipstik yang cantik, begitu cantik itu untuk suamimu, jangan untuk suami orang lain. Lalu kita nak pergi kerja sawit misalnya, tak perlu kita nak cantik-cantik, takut lagi orang tergoda. Ini pergi ke kebun sawit, pergi motong, pergi ke ladang, pakai lipstik tebal, pakai make-up bedak tebal,
pakai pula yang hitam-hitam ziko, kemudian dia anu pula merah-merah ziko bianam. Ini mau ke undangan pengantin, undangan pesta, atau mau kerja, atau mau memang niat untuk dilihat laki-laki lain, oh cantik. Ingatlah, jadikanlah bedakmu, pakaianmu, kecantikanmu untuk suamimu. Jangan jadikan untuk suami orang lain. Itu solusinya. Itulah tadi sahabat tawakal yang dijelaskan oleh Ustadz kita Sukron Mahmud. Semoga yang sudah berkeluarga dijauhkan dari yang namanya orang ketiga, dan yang masih jomblo itu dipertemukan dengan seorang pasangan yang memang tepat untuk dijadikan pasangan dunia dan akhirat. Amin. Baiklah sahabat tawakal, dari yang dijelaskan Ustadz kita tadi dapat disimpulkan bahwa yang harus kita lakukan untuk menjauh yang namanya orang ketiga, yang pertama, lakukanlah sosial media dengan sebaik mungkin, berpenampilanlah sewajarnya, dan berhiaslah hanya untuk pasanganmu. Satu lagi, jangan lupa perkuatkan imanmu. Mungkin pertemuan kita pada sore hari ini itu saja. Dan sahabat tawakal yang masih jomblo, sebaiknya kalian pilihlah pasangan yang memang terbaik untuk kalian, keluarga kalian, agama kalian, yang bisa menyelamatkan kalian dunia akhirat. Itu saja pertemuan kita pada sore hari ini. Jangan lupa saksikan lagi untuk episode-episode selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Saya Rafika Bilhuda dan bersama Ustadz Sukron Mahmud pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا